Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar calon pendidik generasi hebat? Semoga kalian semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah calon pendidik generasi hebat, pada kesempatan kali ini kita berjumpa di channel Mufbet Edu bersama saya Ibu Siti Muflihah dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah anak-anak calon pendidik generasi hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ajaran Islam. Konsep dasar ajaran Islam yang pertama meliputi makna agama Islam. Yang kedua membahas tentang ruang lingkup ajaran Islam. Konsep dasar ajaran Islam yang ketiga membahas tentang karakteristik ajaran Islam. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, capaian pembelajaran yang ingin kita capai setelah kita membahas materi ini yaitu yang pertama, adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan tentang makna agama Islam beserta ruang lingkupnya. Capaian kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik ajaran Islam. Sedangkan capaian ketiga, adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan makna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang pengertian agama. Apa sih sebenarnya pengertian agama itu? Nah, pengertian agama menurut Islam sama halnya dengan kata ad-din. Nah, ad-din sendiri itu biasa dirangkai dengan kalimat dinullah, agama Allah, atau dinul haq, agama yang benar, ataupun dinul Islam, agama Islam, yang berarti bahwa agama yang datang dari Allah atau agama yang hak, yang benar, yakni agama Islam. Seperti yang sudah termaktub dalam surah Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Baiklah para calon pendidik generasi hebat, sekarang kita akan membahas tentang Islam menurut bahasa dan istilah. Islam berasal dari kata bahasa Arab, yaitu salima, yang artinya selamat sentosa, atau dari kata aslama, yang berarti tunduk atau berserah diri. Islam juga berasal dari kata salam, yang artinya kesejahteraan. Sedangkan Islam menurut istilah berarti kepatuhan kepada peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah calon pendidik generasi hebat, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ajaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam yang pertama yaitu akidah. Nah, dalam akidah ini kita akan membahas tentang aspek keyakinan terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi dan rasul, serta hari akhir. Selanjutnya, ruang lingkup ajaran Islam yaitu akhlak. Akhlak di sini membahas tentang bagaimana akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Akhlak mahmudah yang harus kita ikuti dan akhlak madmumah yang harus kita jauhi. Ruang lingkup selanjutnya yaitu tentang ibadah. Nah, poin ibadah ini bagaimana kita berbakti kepada Allah, Sang Kholik sebagai pencipta manusia. Karena tujuan kita di dunia yaitu lillahi ta'ala, hanya karena Allah untuk ibadah.
Nah, selanjutnya ruang lingkup ajaran Islam menyangkut muamalah. Dalam muamalah ini, kita akan membahas tentang aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia. Baiklah calon pendidik generasi hebat, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik ajaran Islam. Karakteristik pertama yaitu sesuai dengan fitrah hidup manusia. Artinya bahwa ajaran Islam mengandung petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia, baik dari aspek keyakinannya, aspek perasaannya, maupun aspek pemikirannya. Karakteristik yang kedua yaitu ajarannya sempurna. Artinya bahwa materi ajaran Islam berisi petunjuk-petunjuk pada seluruh kehidupan umat manusia. Karakteristik ketiga yaitu kebenarannya mutlak. Nah, karena ajaran Islam itu berasal dari Allah, maka dapat pula dibuktikan dengan kebenaran-kebenaran yang hak oleh Allah. Aspek keempat yaitu mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sekalipun menurut ajaran Islam, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi nilai ibadah manusia terdapat pada seluruh aspek kehidupan. Yang kelima yaitu fleksibel dan ringan. Artinya, ajaran Islam memperhatikan dan menghargai kondisi masing-masing individu dalam menjalankan aturannya. Islam itu mudah, tapi tidak untuk dimudahkan. Selanjutnya yaitu berlaku secara universal. Artinya, ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia sampai akhir zaman. Selanjutnya, yang terakhir yaitu inti ajarannya tauhid. Nah, inti dari ajaran Islam yaitu mencerminkan ketauhidan Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Baiklah para calon pendidik generasi hebat, sering kita mendengar Islam rahmatan lil alamin. Seperti apa sih konsep rahmatan lil alamin? Nah, fungsi Islam sebagai rahmat tidak tergantung pada penilaian manusia, artinya bahwa segala sesuatu itu penilaiannya dari Allah. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-harinya? Bahwa manusia itu harus mengemban amanah Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bentuk-bentuk kerahmatan Allah yang tertuang dalam ajaran Islam itu, yang pertama, Islam menunjuki manusia kepada Shiratal Mustaqim, jalan yang benar. Islam juga memberi kebebasan kepada manusia untuk menggunakan segala potensi yang diberikan oleh Allah secara bertanggung jawab. Jadi segala sesuatu itu harus ada pertanggungjawabannya. Islam juga menghargai dan menghormati semua manusia sebagai hamba Allah, baik muslim maupun non-muslim. Baiklah para calon pendidik generasi hebat, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita usahakan selalu mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sekian dari Ibu. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.